Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir dan truk pengangkut pasir terseret banjir bandang di Banjarnegara. Manfaatkan harga beras mahal, seorang pencuri di Klaten nekat mencuri beras ratusan kilogram di sebuah toko kelontong, lalu membawa hasil curian dengan sepeda motor. Komplotan penagih hutang dibekuk jajaran Polda Jawa Tengah. Komplotan ini sangat brutal karena tidak hanya merampas harta benda, tapi juga mengeroyok debitur. Memanfaatkan mahalnya harga beras, seorang pencuri di Klaten menggondol beras ratusan kilogram dari sebuah toko kelontong. Pelaku membawa hasil curian dengan sepeda motor saat pemilik toko sedang sibuk melayani pembeli lain. 150. Di tengah harga beras yang tak kunjung turun, sebuah toko kelontong di Desa Kelepu, Kecamatan Ceper, Klaten malah dibobol maling. Dari rekaman kamera pengawas di grup aplikasi pesan singkat, terlihat pencuri datang dengan sepeda motor. Setelah merasa situasi aman, pelaku dengan cepat mengangkut 4 karung beras dengan berat masing-masing 25 kg ke sepeda motornya. Dalam waktu sekejap, pelaku kabur membawa pergi 100 kg beras. Pelaku tergolong sangat nekat karena beraksi saat suasana toko sedang ramai. Pencurian itu terjadi pada tanggal 7 Desember lalu. Pemilik toko kelontong menuturkan saat itu dirinya sedang sibuk melayani pembeli lain. Korban mengalami kerugian lebih dari 1 juta rupiah. Tak lihat CCTV, lah kok ternyata bener dia ngambil di toko saya, ternyata dia nyuri pasak beras. Berapa kilo? 100 kilo. Kerugian berapa, Bu? 1.300.000. Ciri-ciri pelaku, Bu? Orangnya tinggi itu loh. Pakai baju panjang warna agak kecoklatan, krem ya. Nah, terus pakai penutup wajah, mata merah, pakai helm, terus motornya nggak pakai plat, dan gitu. Sementara polisi terus menyelidiki pelaku dengan menggelar olah TKP dan minta keterangan saksi. Polisi juga mengimbau kepada pemilik toko, khususnya yang berada di pinggir jalan, agar selalu waspada. Kepada pemilik toko agar selalu meningkatkan pengawasan, khususnya karena kebetulan untuk warungnya toko ini di pinggir jalan, jadi harus ada peningkatan pengawasan. Rekaman kamera pengawas menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah meringkus 8 anggota komplotan debt collector. Komplotan ini mengancam, mengintimidasi, merampas harta benda, bahkan mengeroyok debitur. 8 pelaku debt collector atau penagih utang dalam kelompok agen Marpaung di Kota Semarang dibekuk di Reskrimum Polda Jawa Tengah. Mereka melakukan pengancaman, intimidasi, hingga pengeroyokan terhadap para debitur. Selain itu, barang-barang debitur dirampas lalu dibawa ke pool leasing. Saat diringkus, komplotan penagih utang tersebut tak berdaya walaupun sempat memberi perlawanan. Mereka langsung membawa ke pihak leasing. Jadi tidak ada indikasi untuk menguasai barang. Jadi perbuatan mereka yang salah. Ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Di sana dipaksa membuat berita acara penyerahan. Korban tidak mau, kemudian mereka secara paksa juga mengambil kendaraan tersebut, kemudian dibawa ke pool, di poolnya leasing. Dari arahan Anggiat Marpaung, komplotan tersebut telah melakukan berbagai aksi, salah satunya pada debitur yang mobilnya akan diambil di sebuah bank swasta. Para pelaku mampu menarik 30 unit mobil dengan bayaran sebesar 20 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Jadi proses ini pada saat tanggal 6 Oktober, saya bertiga diajak dia, ayo minta tolong, ada mobil saat ini di kantor Ciminaga. Setelah di WA si Lantas Marpaung sudah telepon sama pejabat Ciminaga. Pejabat Ciminaga menyatakan, udah itu kontrak udah habis, tuing aja bawa ke pool. Saya sama Anggiat Marpaung digaji, Pak. 20 sampai 30 Pak, per bulan, Pak. Kalau IPT aja saya di grup itu bisa sampai dengan 30 mobil. Kini polisi masih mencari 8 tersangka lainnya yang masih dalam daftar buronan.
Para pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, proses pencarian pemancing ikan yang tenggelam di Waduk Cengklik, Boyolali belum membuahkan hasil. Meski demikian, tim SAR gabungan akan terus berupaya menemukan jasad korban. Tri, seorang laki-laki usia 42 tahun, warga Gintungan Kabupaten Semarang yang tenggelam Sabtu siang saat memancing ikan di Waduk Cengklik, Kabupaten Boyolali, hingga kini masih belum ditemukan. Korban tenggelam saat memancing ikan bersama rekannya, kemudian berpindah lokasi dengan berenang sepanjang 5 meter sembari membawa jaring ikan. Namun, seketika korban tidak kuat berenang hingga tenggelam di waduk dengan kedalaman 4-5 meter. Berawal dari saudara Tri ini memancing bersama rekannya di Waduk Cengklik. Yang bersangkutan mau pindah lokasi. Selanjutnya yang bersangkutan renang sekitar 5 meter sudah tidak kuat dan akhirnya tenggelam. Korban berjenis kelamin laki-laki umur 42 tahun, Sabtu 9 Desember 2023. Tim pencarian ini sedang melakukan persiapan proses pencarian. Proses pencarian korban oleh tim SAR gabungan dengan alat bantu serta para penyelam hingga Sabtu sore masih belum ditemukan. Proses pencarian pemancing ikan tersebut akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan pada hari Minggu. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, bagi para petani di Jawa Tengah, waspadalah karena baru-baru ini polisi menangkap komplotan penjual pupuk palsu di lintas provinsi Kabupaten Banyumas. Tertangkapnya kelompok tersebut berkat adanya laporan dari petani yang menjadi korban alias tertipu. Tumpukan karung ini merupakan pupuk jenis NPK palsu yang disita polisi dari komplotan penjual pupuk palsu. Terbongkarnya peredaran pupuk palsu berawal dari adanya laporan petani di Banyumas yang menjadi korban kasus tersebut. Menurut keterangan korban, ia membeli pupuk jenis NPK dari pedagang pupuk yang berkeliling menggunakan mobil. Penjual menawarkan pupuk penyubur padi dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat diperiksa, pupuk tersebut ternyata palsu. Setelah menyelidiki kasus peredaran pupuk palsu, polisi menangkap 5 orang tersangka yang merupakan warga Gresik, Jawa Timur. Polisi menyita puluhan karung pupuk palsu, sejumlah alat pembuatnya, serta 3 unit mobil. Dari grup berantai bahwa di wilayah Banyumas, khususnya di wilayah Tambak, ada peredaran pupuk ilegal. Akhirnya masyarakat yang sudah membeli pada tanggal 20 November itu melakukan pengecekan, membongkar pupuk yang sudah dibeli. Mereka remas, ternyata kandungannya itu tidak seperti pupuk jenis NPK yang aslinya. Jadi kandungannya itu seperti bahan berwarna coklat menyerupai tanah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Perlindungan Konsumen. Mereka terancam 6 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas.